Orang yang belajar sosiologi pasti akan lebih mudah berkawan karena paham bagaimana caranya beradaptasi dengan baik. Memangnya apa saja sih manfaat belajar ilmu sosiologi? Yuk kita cari tahu. Halo sahabat belajar, selamat datang kembali di channel MGMP Sosiologi. Dalam video ini kita akan belajar tentang sosiologi sebagai ilmu. Apa sih ilmu sosiologi itu? Seperti apa ciri-cirinya? Dan apa saja manfaatnya? Sosiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu sosius yang artinya teman atau kawan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara harfiah, ilmu sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kawan atau teman. Namun dalam perkembangannya, ilmu sosiologi lebih difokuskan pada studi tentang masyarakat dan fenomena sosial yang terjadi di dalamnya. Menurut Auguste Comte, yang dikenal sebagai bapaknya ilmu sosiologi, mengartikan bahwa sosiologi sebagai disiplin ilmu positif yang mempelajari berbagai gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran rasional serta ilmiah. Dapat dibilang kalau sosiologi itu sebagai ilmu yang mempelajari interaksi sosial manusia dalam masyarakat serta struktur sosial yang terbentuk dari interaksi tersebut. Nah, sebagai ilmu, sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Kita bahas satu persatu ya. Empiris artinya ilmu sosiologi didasarkan pada pengamatan dan pengumpulan data yang empiris, bukan hanya berdasarkan spekulasi atau teori yang tidak teruji. Contohnya dalam penelitian sosiologi tentang kemiskinan, peneliti akan mengumpulkan data tentang tingkat pendapatan, pengeluaran, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kemiskinan secara empiris. Adapun teoritis, artinya ilmu sosiologi membangun teori untuk menjelaskan fenomena sosial yang terjadi. Teori sosiologi membantu kita untuk memahami hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat. Contohnya teori konflik menjelaskan bahwa konflik antar kelas sosial dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan kepentingan ekonomi dan kekuasaan antara kelas yang berbeda. Sedangkan kumulatif, artinya ilmu sosiologi selalu berkembang dan terus memperbarui pengetahuannya dengan penelitian dan temuan-temuan baru. Temuan dan penelitian yang dilakukan di masa lalu menjadi landasan dan bahan untuk penelitian dan temuan di masa depan. Contohnya teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Emil Durkheim menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori lain di bidang ilmu sosiologi seperti interaksionis simbolik dan teori konflik sosial. Nah, kalau non-etis, artinya ilmu sosiologi bersifat netral atau objektif dan tidak membahas tentang baik atau buruk. Sosiologi hanya membahas fenomena sosial apa adanya, tanpa menilai secara moral. Contohnya sosiologi mempelajari tentang perjudian dan dampaknya terhadap masyarakat, namun tidak menilai apakah perjudian itu baik atau buruk. Sahabat belajar, ada banyak manfaat yang dapat kita petik dari mempelajari ilmu sosiologi, seperti memahami perilaku sosial manusia dan hubungan antar individu dalam masyarakat, sehingga kita dapat berinteraksi secara lebih efektif dan efisien. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat memahami perbedaan budaya di antara kelompok etnis atau agama, dan bagaimana cara berinteraksi dengan tepat. Selain itu, kita menjadi lebih kritis terhadap fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita, sehingga tidak mudah terbawa arus opini atau informasi yang tidak benar. Dengan sosiologi, kita dapat memahami bagaimana media massa mempengaruhi opini publik dan cara kita mengevaluasi informasi yang kita terima. Belajar sosiologi juga membantu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah sosial, seperti kemiskinan,
pendidikan, atau kesehatan masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Dan yang terpenting adalah sosiologi dapat memberikan kesadaran tentang hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Dengan sosiologi, kita dapat memahami hak asasi manusia dan bagaimana cara melindungi hak tersebut. Jadi, dengan mempelajari ilmu sosiologi, kita dapat memahami masyarakat secara lebih komprehensif dan tentunya akan memperluas wawasan tentang dunia sosial di sekitar kita. Nah, menurut kamu, bagaimana menerapkan pengetahuan ilmu sosiologi dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkretnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Well, demikian belajar kita kali ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Thank you.